Halo, ketemu lagi dengan berita bola terbaru gilabola.com. Jangan sampai ketinggalan. Klik tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya. Real Madrid kalah mengejutkan 2-0 di Shakhtar Donetsk pada Rabu 2 Desember 2020. Dua kali bertemu, dua kali pula Real Madrid kalah lawan tim Ukraina Shakhtar Donetsk. Perjumpaan pertama usai dengan skor 2-3 di Alfredo Di Stefano pada 21 Oktober 2020. Nasib Los Blancos lolos ke babak 16 besar menunggu sampai matchday ke-6 10 Desember 2020. Dua gol Romelu Lukaku pada menit 64 dan 73 berhasil mengamankan 3 poin yang sangat penting bagi Inter Milan. Raksasa Liga Italia itu masih menduduki posisi terbawah klasemen grup B, tetapi hanya ada 3 poin yang memisahkan tim teratas Borussia Mönchengladbach 8 poin dan Inter Milan 5 poin, sehingga membuka semua kemungkinan drama pada laga terakhir grup pekan depan. Skor susul-menyusul dengan Matteo Darmian membawa Nerazzurri unggul 0-1 sebelum disamakan oleh Alassane Plea. Setelah 2 gol dari Romelu Lukaku, Plea membuat berdebar dengan golnya pada menit 76 yang menipiskan skor 2-3 dan bahkan 1 gol lagi pada menit ke-83. Seperti 1 abad lamanya saat para pendukung Inter menantikan wasit melakukan peninjauan ulang layar video asisten wasit sebelum sorakan muncul karena gol Plea yang ketiga itu dibatalkan wasit dengan alasan offside. Pertama-tama, jika Real Madrid berhasil menaklukkan tamunya Borussia Mönchengladbach pada laga terakhir grup 10 Desember mendatang, Los Blancos akan selamat dan lolos ke babak 16 besar. Perolehan poin mereka 10 dan Gladbach tetap 8. Tetapi di sini ada 2 kemungkinan soal finish pertama atau kedua. Jika Shakhtar Donetsk gagal mengalahkan Inter, yang berarti perolehan poin Shakhtar 8, Inter 6, itu berarti pasukan Zidane akan menduduki urutan pertama grup B. Tetapi jika tim Ukraina itu meraih 3 poin di San Siro, yang berarti Shakhtar 10 poin, maka Los Blancos hanya akan menduduki urutan kedua grup karena kalah head-to-head. Sebaliknya, Real Madrid akan turun ke Liga Eropa untuk pertama kalinya dalam sejarah klub jika mereka kalah dari Gladbach, yang berarti bahwa raksasa La Liga itu hanya 7 poin dan pada saat yang sama Inter gagal menang 5 atau 6 poin. Duduk pada urutan ketiga, Los Merengues akan turun kasta dan mencoba meraih kejayaan Eropa melalui Liga Eropa. Senario turun pangkat ke kasta kedua Eropa juga bisa terjadi jika Karim Benzema dan kawan-kawan hanya bisa imbang, yang berarti 8 poin, pada matchday ke-6 lawan tim Bundesliga tersebut 9 poin, dan pada saat yang sama Shakhtar imbang yang berarti 8 poin. Madrid tetap dalam posisi ketiga karena sekali lagi kalah head-to-head lawan tim asuhan Luis Castro itu. Real Madrid kalah 2-3 di Spanyol dan kalah lagi 2-0 di Ukraina. Senario bencana lebih buruk dari sekedar turun kelas ke Europa League adalah jika Casemiro dan kawan-kawan kalah, yang berarti tetap 7 poin, dari Gladbach 11 poin pada laga terakhir grup, dan pada saat yang sama Inter menang 8 poin atas Shakhtar 7 poin. Jika itu terjadi, maka urutan keempat tim pada klasemen akhir adalah berturut-turut Gladbach, Inter, Shakhtar, dan Madrid. Dengan senario ini, maka pasukan Zinedine Zidane tersingkir sama sekali dari kompetisi Eropa. Gagal di Liga Champions, gagal pula lolos ke Liga Eropa. Curtis Jones mencetak gol Liga Champions pertamanya setelah satu blunder mengerikan dari kiper Andre Onana yang memberi Liverpool kemenangan 1-0 atas Ajax Amsterdam serta memuncaki grup D dan mengamankan satu tempat di 16 besar. Andre Onana menganggap remeh umpan silang dari Neco Williams dan gelandang berusia 19 tahun Curtis Jones berada di belakang Onana mencuri bola untuk mencetak gol dengan kaki kanannya. Pendukung Liverpool dibuat berdebar setelah melihat kiper 22 tahun yang tidak berpengalaman, Kevin Kelleher, diturunkan pada laga kontra Ajax Amsterdam di Anfield pada Rabu 2 Desember. Usut punya usut, kiper utama Alisson Becker harus absen pada pertandingan Liga Champions Liverpool versus Ajax sebagai tindakan pencegahan karena otot kaki yang tegang.
Hal itu dikonfirmasi oleh pihak klub melalui pernyataan resmi mereka. Kevin Kelleher dengan demikian mencatatkan debutnya di Eropa menggantikan Alisson, sementara Adrian hanya duduk di bangku cadangan. Ia melakukan 4 penyelamatan, mencatatkan clean sheet, dan berhasil mengantarkan Liverpool lolos ke 16 besar Liga Champions berkat kemenangan 1-0 atas tim Belanda tersebut. Zinedine Zidane menegaskan bahwa dia tidak akan mundur dari kursi manajer Real Madrid usai mereka kalah 2-0 di Shakhtar Donetsk pada matchday kelima Grup B Liga Champions hari Rabu 2 Desember, yang menyebabkan Los Blancos sudah menelan total 5 kekalahan pada musim ini di semua kompetisi, 2 di ajang Liga Champions dan 3 di Liga Spanyol. Inilah daftar semua tim yang sudah memastikan lolos ke sistem gugur kompetisi elit Eropa itu pada musim 2020-21. Mereka adalah Bayern Munchen dari Grup A sebagai juara grup, Manchester City Grup C sebagai juara grup, dan FC Porto sebagai urutan kedua. Liverpool Grup D sebagai juara grup, Chelsea dan Sevilla pada Grup E, Barcelona dan Juventus pada Grup G. Penentuan siapa yang lolos dan siapa yang gagal dari Grup B akan ditetapkan pada matchday terakhir, dengan siapapun yang menang akan lolos, termasuk Inter, jika menang melawan Shakhtar pada matchday ke-6 dan akan memiliki keunggulan head-to-head melawan tim Ukraina tersebut. Selain keunggulan head-to-head yang sudah terjadi atas Borussia Mönchengladbach. Tim kedua yang akan lolos mendampingi Liverpool dari Grup D juga akan diperebutkan oleh Atalanta dan Ajax, dengan kedua tim bertemu di Amsterdam pada 12 Desember 2020. Sementara itu, hasil Grup F belum bisa diperkirakan karena baru akan menjalani matchday kelima pada Kamis 3 Desember, dengan klub Brugge masih bisa menyusul Borussia Dortmund dan Lazio. Sedangkan di Grup H, 3 tim masih bisa lolos dari penyisian grup dengan 2 tiket diperebutkan oleh Manchester United, PSG, dan Leipzig. 2 gol dari mantan penyerang Manchester United Romelu Lukaku pada babak kedua memastikan kemenangan 2-3 usai gol pembuka dari Matteo Darmian pada babak pertama dibalas oleh 2 gol Alassane Plea. Sementara gol ketiga Plea dianulir karena offside. Kini dengan koleksi 11 gol dari 12 pertandingan di semua kompetisi pada musim 2020-21, Lukaku mengakui bahwa dia menjalani 1,5 tahun terbaiknya dalam karir bersama Inter, tapi memperingatkan bahwa mereka seharusnya bisa mematikan permainan lebih cepat melawan Borussia Mönchengladbach. Atletico Madrid membuang kesempatan untuk memastikan diri lolos setelah mereka menyia-nyiakan keunggulan 1-0 dari hasil gol Joao Felix tadi malam, dan kini nasibnya bisa berakhir secara tragis jika kalah dari RB Salzburg pada matchday ke-6 Grup A. 1 gol dari pemain titisan Cristiano Ronaldo, Joao Felix, tidak cukup untuk meloloskan Atletico Madrid ke babak 16 besar Liga Champions, dengan sang juara bertahan Bayern Munchen kemudian menyamakan skor 1-1 melalui tendangan penalti Thomas Müller pada Rabu 2 Desember dini hari. Penyerang Juventus Cristiano Ronaldo telah dinobatkan sebagai pemenang Golden Foot Award edisi ke-18, mengalahkan Lionel Messi, Robert Lewandowski, dan Mo Salah. Trofi Golden Foot ini dipilih oleh masyarakat umum dari daftar 10 nominasi setiap tahunnya, dengan superstar Juventus Cristiano Ronaldo mengumpulkan lebih banyak suara daripada Lionel Messi, Barcelona, serta Robert Lewandowski dari Bayern Munchen. Nominasi lain dalam daftar ini adalah Kapten Juventus Giorgio Chiellini, bintang PSG Neymar, Kapten Real Madrid Sergio Ramos, top skor sepanjang masa Manchester City Sergio Aguero, bek veteran Barcelona Gerard Piqué, winger Liverpool Mo Salah, dan gelandang Inter Milan Arturo Vidal. Sebelum kita mengikuti berita bola lainnya, klik dulu subscribe, like, dan tendang loncengnya. Barcelona bersama dengan Juventus telah memastikan diri lolos ke babak 16 besar Liga Champions pasca kemenangan di Dinamo Kiev. Hal ini membuat manajer Ronald Koeman berani mengistirahatkan Lionel Messi untuk matchday kelima pada hari Kamis 3 Desember.
Ini berarti bahwa Lionel Messi akan absen dalam pertandingan Liga Champions untuk kali kedua berturut-turut bagi Barcelona, dengan Ronald Koeman memilih untuk meninggalkan superstar Argentina itu pada laga di Ferencváros pada hari Kamis. Pemenang Ballon d'Or 6 kali itu juga tidak ikut bermain dalam kemenangan Blaugrana 0-4 di Dinamo Kiev tengah pekan lalu, saat Martin Braithwaite mengambil alih panggung dengan 2 gol dan 1 assist, serta menjadi man of the match. Mungkin juga Ronald Koeman tengah menyiapkan diri mengantisipasi Lionel Messi tidak memperpanjang kontraknya di Camp Nou. Timnas Belgia menyalahkan Zinedine Zidane yang langsung memeras habis kemampuan Eden Hazard di atas lapangan yang membuat cederanya yang baru pulih kambuh kembali. Pihak tim nasional Belgia menunjukkan sejak masalah otot yang membuat Hazard menepi pada bulan Oktober, Zidane telah mempercepat kembalinya pemain itu ke lapangan, bahkan langsung dipaksa bermain selama 60 menit pada laga melawan Huesca, setelah hanya 2 sesi latihan. 3 kali start dalam 7 hari dianggap oleh pelatih Belgia sebagai berlebihan, dengan mempertimbangkan sejarah cedera Eden Hazard sejak kedatangannya di ibu kota Spanyol, dan sedikit saja waktu pemulihan di antara pertandingan. Satu-satunya presiden Barcelona yang pernah meraih 6 trofi sekaligus dalam 1 tahun, sebuah prestasi yang tidak bisa ditirukan penerusnya manapun, resmi maju sebagai salah satu kandidat presiden baru klub Barcelona pada pemilu Januari 2021. Joan Laporta secara resmi mengajukan diri sebagai salah satu calon presiden Barcelona pada Pilpres yang akan diadakan pada Januari 2021. Politisi asal Catalonia, negara bagian yang memberontak terhadap Spanyol itu, pernah menjadi presiden Blaugrana antara 2003 sampai 2010, mengangkat Barça dari jurang kebangkrutan. Di bawah manajemen Joan Laporta, Barcelona berubah menjadi salah satu klub yang paling ditakuti di Eropa, masuk ke dalam jajaran klub terbaik sepanjang sejarah, di bawah asuhan Pep Guardiola sebagai manajernya. Di bawah kepemimpinannya, Barca pernah meraih 6 trofi sekaligus pada tahun 2009. La Liga, Copa del Rey, Supercopa di Espanya, Liga Champions, UEFA Super Cup, dan Piala Dunia antar klub. Jurgen Klopp menggambarkan kemenangan Liverpool atas Ajax Amsterdam pada Rabu 2 Desember 2020 sebagai salah satu malam terbaiknya di kompetisi Eropa saat mereka lolos 16 besar dengan 1 pertandingan tersisa. Manajer Liverpool itu sangat emosional pada peluit akhir pertandingan, memberikan perhatian khusus kepada penjaga gawang Kevin Kelleher, pencetak gol Curtis Jones, dan bek muda Neco Williams atas peran yang mereka mainkan dalam mengamankan kemenangan 1-0 yang sangat berarti yang membuat mereka memuncaki grup D. Penampilan Kevin Kelleher yang melakukan debutnya di Liga Champions sangat luar biasa. Dia melakukan penyelamatan penting dari tembakan Klaas-Jan Huntelaar pada menit-menit terakhir pertandingan guna mempertahankan keunggulan Liverpool dan membuktikan bahwa keputusan Jurgen Klopp untuk memainkannya, bukan Adrian, sebagai keputusan yang tepat. Shakhtar Donetsk dikenal sebagai tim Brasil mini saking banyaknya keterlibatan para pemain Brasil di dalam tim Ukraina tersebut. Satu di antaranya adalah Mateus Cardoso Lemos Martins atau TT yang memainkan peranan besar saat Shakhtar unggul 0-3 secara cepat pada leg pertama di Alfredo Di Stefano pada bulan Oktober 2020 sebelum Real Madrid menipiskan skor 2-3. Pada leg kedua di Ukraina 2 Desember, pemain Brasil lainnya Bruno Ferreira Bonfim atau Dentinho mencetak gol pertama sebelum pemain Israel Manor Solomon menambahkan penderitaan Real Madrid. Tandang Newcastle United ke Aston Villa pada hari Jumat di ajang Premier League telah ditunda setelah Newcastle melaporkan kenaikan signifikan dalam hasil positif tes COVID-19 yang diyakini mencapai double digit atau sekitar belasan figur, dan otoritas Liga Inggris juga setuju untuk menunda pertandingan tersebut. Ini adalah pertandingan Premier League pertama pada musim 2020-21 yang menjadi korban wabah itu. Liga Inggris tidak punya pilihan untuk menunda pertandingan setelah Organisasi Kesehatan Masyarakat Inggris menyarankan agar fasilitas kepelatihan Newcastle tetap ditutup hingga setidaknya hari Jumat.
Jika Atletico Madrid berhasil menghindari kekalahan saat tandang ke RB Salzburg pada 10 Desember 2020, mereka akan lolos ke 16 besar. Namun jika Rojiblancos takluk di Austria, mereka akan tersingkir. Jika Atletico kalah dan Lokomotif Moskow mengalahkan Bayern Munchen, maka Joao Felix dan kawan-kawan akan finish pada urutan terbawah grup dengan selisih gol dan karenanya tidak akan lolos ke babak sistem gugur Liga Eropa. Zinedine Zidane tidak berpikir untuk mengundurkan diri dari posisinya, tetapi itu bukan berarti bahwa masa depannya di Real Madrid akan aman. Tekanan pada sang pelatih Prancis itu meningkat setelah kekalahan 2-0 pada hari Selasa di Shakhtar Donetsk pada ajang Liga Champions. Konsekuensi dari kekalahan terbaru ini dan kekalahan dari Deportivo Alaves pada hari Sabtu menyebabkan posisi Zidane sebagai manajer Real Madrid akan dievaluasi. Setelah mengambil hanya 1 poin dari 2 pertandingan Liga Eropa terkininya, AC Milan ingin meraih kemenangan melawan Celtic yang sudah dipastikan gagal lolos ke 32 besar. Dikalahkan secara brutal 4-1 di kandang dan tandang oleh Sparta Praha, tim asuhan Neil Lennon tersingkir setelah hanya 4 pertandingan. Sementara kegagalan Milan untuk mengalahkan Lille dalam 2 pertandingan beruntun berarti bahwa mereka telah menyerahkan posisi teratas grup H Liga Eropa kepada tim Prancis tersebut. Krisis kepercayaan diri Celtic semakin dalam dari hari ke hari. Sementara tuan rumah mereka secara resmi menjadi tim terbaik di 5 liga teratas Eropa dengan rata-rata perolehan poin lebih besar daripada Bayern Munchen atau pemimpin Liga Inggris Tottenham Hotspur. Milan diprediksi menang 3-0 atas Celtic. Tottenham dan Mourinho khususnya akan berusaha mengamankan tempat mereka pada babak 32 besar sebelum mereka menyambut pemuncak klasemen grup J Liga Eropa saat ini Royal Antwerp ke London Utara pada minggu depan. Las akan dipaksa untuk melakukan beberapa perubahan di lini pertahanan akibat cedera dan para penyerang Spurs pasti sudah tidak sabar berpesta gol melawan tim Austria ini. Jadi kami tidak dapat melihat hasil lain selain kemenangan untuk pemimpin klasemen Liga Inggris itu di Leinster Stadion. Prediksi skor 0-3 untuk kemenangan Spurs. The Gunners telah memastikan tempat mereka pada babak 32 besar Liga Eropa, sedangkan Rapid Wien duduk pada urutan ketiga grup B menjelang pertandingan kedua terakhir. Arsenal membutuhkan suntikan kepercayaan diri sebelum derby London Utara melawan pemimpin Liga Inggris Tottenham Hotspur dan tandang ke kota Wina memberi The Gunners kesempatan untuk memperbaiki kekalahan pada akhir pekan melawan Wolves. Rapid Wien akan berusaha untuk mengalahkan pasukan Mikel Arteta, tetapi kualitas pemain yang dimiliki Arsenal seharusnya berujung kemenangan bagi The Gunners dengan prediksi skor 2-0 untuk Arsenal. Setelah kekalahan telak 4-0 di tangan Napoli pada akhir pekan, Roma memiliki kesempatan untuk merotasi starting 11-nya, terutama setelah kepastian mereka lolos ke 32 besar Liga Eropa. Prediksi skor adalah 1-1. Itulah semua dari gilabola.com hari ini. Anda bisa mengikuti berita bola kami selanjutnya dengan klik tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya.